Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo yang merupakan Head of Investment Reswara Kian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan sebelumnya, Pak Kiswoyo, hari ini harga saham gabungan mengalami penguatan. Sudah balik lagi ke level 6.700-an. Masih cukup jauh dari level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Cukup banyak pertanyaan yang beredar di kalangan investor, apakah penguatan hanya bersifat sementara saja atau ini sudah balik ke tren reboundnya, mengingat dari sisi sentimen yang berkembang ke depan juga masih cukup banyak tantangan, Pak Kiswoyo. Jadi kalau kita lihat tadi sempat ada high 6767, sayangnya closingnya tidak bisa di atas 6750. Jadi selalu saya dari bulan kemarin saya bilang ISG ada support kuat di bawah yaitu level psikologis 6.500 dan itu kemarin sudah sempat sentuh sekali dan kemarin nyaris menyentuh ke situ lagi 65 sekian dan semoga itu masih tetap menjadi support kuat kita. Jadi memang seperti saya bilang target kita ISG itu kalau target saya ISG sampai akhir tahun itu hanya 7.500 dan sekarang masih bulan 7 artinya masih ada sekitar 5 sampai 6 bulan lagi, itu waktu yang masih cukup lama. Yeah. Sehingga saya bilang waktunya ini ISG ini saat ini adalah sedang menuju sideway. Jadi sideway kita lagi bentuknya sideway. Bawahnya ini adalah level 6.500, atasnya ini adalah 7150. Jadi kita memang range-nya cukup lebar sih. Prediksi saya tidak mencapai 6.500. Saya berharap kemarin itu hanya sampai 6850 atau 6750 lah. Nah, 6750 itu memang garis tengah dari dua level psikologis yaitu 6.500 dan 7.000. Tapi sayangnya kemarin dijebol, malah mendekati level 6.500 sehingga saya lihat kalau besok bisa main di atas 6750 dan tutup di atas 6750, ya berarti dia akan ada range berikutnya dalam 750 sampai 7000. Tapi kalau dia nggak bisa, dia mungkin akan bisa ada kecenderungan ke arah 6500 tadi. Tapi memang saat ini kita tahu range besar setnya itu 6500, atasnya 7150. Seperti itu sih sebetulnya. Jadi ini memang kita akan memasuki masa setway mungkin sampai bulan depan, bulan Agustus. Setelah itu baru kita akan lihat lagi dengan saya lihat mungkin sampai bulan Agustus kita masih setway di situ antara 6.500 sampai 7150 seperti itu. Pak Kiswoyo, penguatan yang terjadi hari ini bisa dikatakan bersifat sementara saja? Ya, bisa dibilang sementara karena kemarin turunnya juga terlalu cepat ya, saya juga kaget itu 6.500 menerobos 6750 langsung jebolin langsung ke 6.500 karena prediksi saya harusnya tidak dalam satu hari, mungkin dicicil 2 sampai 3 hari, tapi kemarin bablas langsung ke bawah. Jadi ya ini kayaknya market memang volatile banget, tapi yang saya tekankan jangan takut karena ISG adalah gambaran ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan. Kalau kita lihat 6 bulan ke depan artinya Indonesia itu ekonomi baik-baik saja. Beda dengan Amerika yang pertumbuhan ekonomi sudah minus. Kalau kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia kan disokong oleh konsumsi domestik. Puncak konsumsi kita kemarin Lebaran itu konsumsinya gede banget. Kuartal 1 pertumbuhan ekonomi Indonesia udah 5, sekian. Kuartal 2 belum keluar datanya tapi diharapkan bisa 5, sekian lagi gitu. Jadi harusnya kita aman. Mungkin full year tahun ini kita bisa 5%. Yang artinya bisa digambarkan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan jangan lupa tahun depan akan jauh lebih baik lagi. Baik, Pak Kiswoyo, Anda katakan pertumbuhan ekonomi kita cukup aman begitu, tapi dari sisi sentimen inflasi kita cukup tinggi untuk posisi saat ini, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hampir menyentuh ke 15 ribuan. Bagaimana Anda melihat dari poin-poin ini, Pak Kiswoyo? Gini, dolar itu naik itu memang karena BI kemarin tuh Pak Ferry belum mau menaikkan BI rate ya. Pak Ferry ini kayaknya lebih condong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kalau BI rate naik, itu pasti yang naik duluan adalah suku bunga kredit. Nah, kalau suku bunga kredit naik, itu dia takutnya akan memicu istilahnya perlambatan ekonomi lagi kencang-kencangnya tumbuh ini akan melambat. Tapi kalau soal kurs rupiah sampai 15.000, saya rasa kita jauh lebih aman.
Gak usah takut dengan kayak kita tahun 98 lagi, karena fundamental kita berbeda. Tahun 98 cadangan devisa kita tuh masih di bawah sekitar kurang lebih 18 miliar US dollar. Saat ini posisi kita ada 137 miliar US dollar. Jadi artinya kita bisa membiayai impor 3 bulan. Terus jangan lupa satu hal yang saya harus ingatkan, zaman dulu tahun 98 utang swasta, utang pemerintah itu banyak dalam bentuk US dollar. Tapi sekarang tidak. Itu kalau kita lihat waktu kemarin ada penguatan rupiah sampai level di bawah 14.000, itu sudah banyak orang menukarkan surat utang mereka, yang surat utang dalam US dollar sudah ditutup dengan menerbitkan surat utang dalam bentuk rupiah. Sehingga sebetulnya kondisi kita ini sekarang jauh lebih aman karena surat utang kita itu swasta dan pemerintah itu lebih banyak dalam bentuk rupiah. Sehingga gejolak kurs itu tidak akan terlalu memicu kekacauan lah begitu. Pak Kiswoyo, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, sektor energi, terutama dari saham-saham pertambangan batubara mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi penguatan saham-saham di pertambangan batubara atau energi lainnya di sepanjang perdagangan hari ini dengan potensinya, paling tidak untuk jangka pendek? Ketika tadi indeks harga saham gabungan hanya mengalami penguatan sementara, bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham yang ada di sektor energi ini? Kalau kita lihat saham-saham sektor komoditi itu sebetulnya energi ya, terutama energi utamanya adalah kita lihat oil dan gas dulu. Baru setelah itu batu bara. Karena apa? Kalau harga oil dan gas naik, barulah harga batu bara akan naik. Tapi kalau harga oil dan gas turun, otomatis orang akan lebih suka pakai oil dan gas daripada batu bara. Nah, memang ini kalau kita bicara harga oil dan gas ini adalah kita tidak bisa lari, tidak bisa memikir ini adalah efek dari pengaruh perang Rusia Ukraina. Memang perangnya ini masih berlangsung terus, Pak Presiden kita, Pak Jokowi sudah berusaha mendamaikan, tapi kayaknya belum ada efeknya. Tapi yang saya harus ingatkan, ini kenaikannya mungkin hanya tinggal sebentar lagi. Memang kalau kita lihat siklus ini adalah siklus terakhir dari kenaikan harga komoditi. Itu oil dan gas dan batu bara, saya selalu aware, hati-hati. Karena begitu nanti perangnya selesai atau mungkin sanksi Rusia dicabut, itu harga komoditi akan turun. Karena kemarin pun di pertemuan G7 pun akhirnya Biden mengakui bahwa kenaikan harga energi ini, oil, gas, batu bara ini adalah gara-gara sanksi ke Rusia. Jadi kalau sanksinya dicabut, itu otomatis nanti harga akan turun semua. Ini saya rasa mungkin kita udah bulan Juli, bulan depan Agustus mungkin akan ada sanksi Rusia dicabut atau perangnya akan selesai. Kenapa? Karena bulan November itu di Amerika ada pemilu sela. Jadi pemilu sela itu memilih sepertiga DPR, sepertiga Kongres. Nah, kalau sampai harganya komoditi dan energi masih mahal seperti ini terus, ini nanti Amerika pemilu selanya Demokrat partainya Biden bisa kalah. Kan saat ini mereka mayoritas kan. Kalau kalah itu Biden 2 tahun ke depan mereka akan lebih rumit. Sehingga kalau Biden mau memastikan bahwa Demokrat tetap mayoritas di DPR dan di Kongres, mau tidak mau bulan Agustus itu mereka harus mencabut sanksi ke Rusia, sehingga dalam waktu 2 bulanan, 3 bulan itu harga komoditi, harga energi semua turun. Sehingga inflasi di Amerika tertekan turun, terus juga harga barang juga turun, ekonomi bisa jalan. Jadi kalau kita lihat memang Amerika itu sekarang lagi terkena efek dari kebijakan mereka sendiri gitu. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sempat membahas saham-saham di sektor pertambangan batubara, tapi posisi teknikalnya belum sempat kita singgung Pak Kiswoyo. Hari ini saham-saham pertambangan batubara seperti PTBA ini menguat di atas 7%, ITMG menguat di 9%, Adaro di atas 3%, Adaro Mineral di 2,68%, Harum di atas 8%. Bagaimana analisis Anda secara teknikal dengan penguatan yang signifikan terhadap saham-saham ini untuk jangka pendek Pak Kiswoyo? Jadi memang kalau saya sempat melihat tadi sebelum live itu saham-saham batubara memang ada kenaikan semua. Tapi sebelumnya hari Minggu kemarin saya sebetulnya agak-agak khawatir karena mereka itu sudah mentok di membentuk area sideways support baru gitu. Untungnya hari ini pada naik semua karena kalau sampai jebol support ya itu mereka akan melorot semua ke dalam, ke bawah lagi, lebih dalam lagi. Jadi memang kalau saya lihat ini mereka sekarang lagi menuju ke atas, tapi hati-hati dengan level-level low sebelumnya sudah membentuk garis support itu rentan untuk turun, untuk ditembus ke bawah ya. Jadi semoga dengan ke atas ini mereka akan mencoba, kan mereka sempat ada banyak gap juga tuh, kayak PTBA ada gap juga, ada ada gap ya. Itu mereka mungkin akan mencoba menutup gap-gap di atas itu. Tapi kalau misalnya tahu ada perkembangan terbaru mendadak, misalnya Rusia dan Ukraina damai, sanksi Rusia dicabut, itu mungkin harga komoditi turun, itu mereka akan turun ke bawah, mengejar ke bawah. Baik. Jadi jangka untuk pendek jangka Pak pendek, Kiswoyo, untuk esok hari rawan profit taking tidak nih Pak? Kalau lihat begini mungkin masih bisa naik antara 2-3 hari lagi, mungkin masih bisa. Tapi selalu hati-hati ya, karena kita itu saya bilang intinya
kita masuk ke saham komoditi saat ini kita harus memantau perkembangan perang Rusia dan Ukraina, karena begitu mereka ada mencium Oke. bau-bau perdamaian ya selesai, atau berbau Baik. sanksi Rusia dicabut ya selesai.